saya Verom Hana Elisa Putri, NIM 23040180020 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A semester 5 IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan micro teaching secara virtual guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan materi tunanetra dan tunarungu. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah waalaikumsalam. Halo anak-anakku yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allahu Akbar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang ABK tunanetra dan tunarungu. Dan sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tangan kanan 5 jari, tangan kiri 5 jari, angkatlah dua-duanya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan memulai video pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah sudah siap? Mantap. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mau bertanya nih, apakah kalian pernah melihat orang yang secara fisik baik-baik saja, tetapi ia menggunakan tongkat, terkadang ia menggunakan kacamata. Ketika berjalan, ia seperti menutup mata dan menggunakan tongkat tersebut untuk menata jalannya. Jika kalian pernah melihatnya, itulah yang dinamakan anak berkebutuhan khusus tunanetra. Selanjutnya, Bu Guru juga mau bertanya nih, apakah kalian pernah melihat orang yang menggunakan ABP atau alat bantu pendengaran? Bentuknya seperti headset yang biasa kita gunakan untuk mendengarkan musik melalui HP. Jika kalian pernah melihatnya, itulah yang dinamakan dengan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tunanetra. Tunanetra adalah orang yang memiliki gangguan, hambatan, kelemahan dalam penglihatan secara signifikan. Bisa terjadi sebagian ataupun menyeluruh. Dan tunanetra ini membutuhkan alat bantu dan pelayanan pendidikan yang khusus. Selanjutnya, guru akan menjelaskan tentang klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, tunanetra total, dan yang kedua, low vision atau tunanetra sebagian. Apa sih yang dimaksud dengan tunanetra total? Jadi, tunanetra total ini si anak mengalami kebutaan secara total. Tidak bisa melihat apapun, semuanya gelap dan juga hitam. Yang kedua ada tunanetra sebagian atau low vision. Jadi si anak ini sedikit saja memiliki sisa penglihatan seperti rangsangan cahaya. Untuk terjadinya masa ketunanetraan, yang pertama, sebelum atau sejak lahir. Yang kedua, sebelum lahir atau sejak kecil. Yang ketiga, usia sekolah atau usia remaja. Yang keempat, usia dewasa. Dan yang terakhir ada usia lanjut. Klasifikasi menurut tingkat ketajaman penglihatan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tunanetra ringan, contohnya seperti rabun senja atau miopia. Dan yang kedua ada tunanetra sebagian berat, contohnya seperti low vision. Dan yang terakhir adalah tunanetra total. Selanjutnya adalah
klasifikasi menurut sisa penglihatan. Yang pertama ada tunanetra total dengan visus 0. Yang kedua masih memiliki persepsi cahaya dengan visus 2/200 sampai 5/200. Dan yang ketiga masih memiliki persepsi objek dengan visus 5/200 sampai 10/200. Dan yang terakhir kurang lebih visusnya 10/200 lebih. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab ketunanetraan. Apa sih sebenarnya yang bisa menjadi penyebab ketunanetraan? Yang pertama ada prenatal. Yang pertama karena genetik atau keturunan. Yang kedua pertumbuhan anak di dalam kandungan. Yang kedua ada postnatal. Jadi postnatal ini adalah faktor ketunanetraan dari luar. Contohnya, kerusakan mata atau syaraf pada anak karena benturan benda keras pada saat proses persalinan. Dan yang terakhir karena kecelakaan, seperti masuknya cairan kimia pada mata atau masuknya benda tajam pada mata. Dan yang terakhir adalah pendampingan yang dilakukan terhadap anak tunanetra. Yang pertama ada huruf Braille. Jadi huruf ini menggunakan titik-titik timbul yang mewakili karakter tertentu. Yang kedua ada orientasi dan mobilitas. Jadi orientasi dan mobilitas ini merupakan kemampuan berjalan dari tempat satu ke tempat yang lainnya menggunakan indera lain yang masih berfungsi. Jadi, kemampuan berjalan ini bisa didampingi oleh orang lain, guru, maupun dilakukan secara mandiri. Pendampingan klasikal yang bisa dilakukan oleh guru untuk anak penyandang tunanetra, yang pertama bisa dilakukan dengan mengajak anak berkeliling kelas. Yang kedua, kenali alat bantu seperti alat pembesar, radio, mesin tik. Yang ketiga, dorong anak dan semangati anak untuk bisa melakukan seluruh aktivitas. Yang keempat, jangan terlalu melindungi anak. Dan yang terakhir, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada pihak yang lebih profesional. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang tunarungu. Apa sih yang dimaksud dengan tunarungu? Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan ketunarunguan. Yang pertama ada faktor genetik. Jadi faktor genetik ini bisa terjadi saat pembentukan janin maupun gangguan pendengaran yang ditularkan oleh orang tua anak tersebut. Dan yang kedua ada faktor lingkungan. Jadi faktor ini disebabkan karena beberapa peristiwa. Bisa jadi karena terlahir prematur, yang kedua karena campak, yang ketiga mungkin karena tertular virus radang otak, mungkin karena ketidaksesuaian RH darah, radang telinga tengah, dan juga pemakaian obat-obat sembarangan, dan juga beberapa faktor kebiasaan hidup yang buruk. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang klasifikasi tunarungu. Klasifikasi tunarungu ini terbagi menjadi 5. Yang pertama sangat ringan sekitar 25 desibel sampai 40 desibel. Yang kedua ringan 41 desibel sampai 55 desibel. Yang ketiga sedang bisa sekitar 56 desibel sampai 70 desibel. Dan yang keempat berat sekitar 71 desibel sampai 90 desibel. Dan yang terakhir sangat berat, bisa lebih dari 91 desibel. Dan yang terakhir adalah pendidikan apa sih yang cocok untuk anak penyandang tunarungu. Jadi pendampingan belajar yang bisa kita lakukan, yang pertama kita bisa menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini merupakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan juga gerak bibir.
Dan yang kedua, kita bisa masukkan anak tunarungu ini ke sekolah SLBB. Jadi sekolah SLBB ini diperuntukkan untuk anak penyandang tunarungu. Itulah video pembelajaran yang dapat Veron sampaikan kepada kalian. Semoga kalian senang dan semakin semangat untuk belajarnya. Karena kita masih di era pandemi ini, jangan lupa terapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Sekian dari Bu Veron. Bila ada pertanyaan, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.